Ya, kita kembali lagi dalam seputar Indonesia Pagi akhir pekan. Nih, Empe hilang lagi nih pemirsa nih. Kemana nih orang nih? Ya, kita langsung saja. Dalam 23 tahun keberadaannya, seputar Indonesia telah melalui berbagai tantangan. Nah, bagaimana perjalanan yang telah dilalui oleh awak redaksi RCTI? Empe di mana sih? Oi, sini main-main kamera. Tuh baca apaan terakhirnya? Loh, itu buktinya bahwa yang terlibat dalam pengolahan, produksi tidak hanya kita berdua, tapi juga ada banyak sekali awak-awak yang ada yang terlibat dalam produksi sebuah berita sehingga bisa sampai di ruang di mana pemirsa bisa menyaksikan kita semua. Dan ujungnya adalah si presenternya, betul nggak? Betul sekali. Nah sekarang kita lihat aja liputannya. Yuk. Yuk. 23 tahun lalu, masyarakat Indonesia hanya mengenal satu siaran berita milik pemerintah. Sampai akhirnya, stasiun televisi RCTI mengudara menggunakan alat decoder. Saat itulah Seputar Indonesia yang merupakan transformasi dari Seputar Jakarta lahir di tangan 5 bidan. Mereka adalah Peter F. Gonta, Kris Kelana beserta istri dan adik Kris Kelana, Anastasia Ratnahaun Meyarti, Edi Putradewa, serta Ida Parwati. Dari 55 ide nama program berita saat itu, nama Seputar Indonesia terpilih sebagai program berita dianggap menjadi ikon RCTI. Secara resmi, Seputar Indonesia dideklarasikan 1 November 1990 dengan Ida Parwati sebagai penyiar pertama. Ulang tahun ketiga RCTI. Jadi awalnya memang dari Seputar Jakarta, dari lingkup kecil, dari lingkup kota Jakarta, kemudian pemirsanya meningkat, dan kemudian kita mau tidak mau harus meliput seluruh daerah di Indonesia, dan itu akhirnya nama Seputar Jakarta sudah tidak relevan lagi karena kita di seluruh Indonesia, jadi nama itu berubah menjadi Seputar Indonesia. Bukan perkara mudah mengembangkan sebuah program berita di tengah dominasi pemerintah saat itu. Kris Kelana mengaku, tantangan mengembangkan Seputar Indonesia menjadi program berita berbobot dan kritis banyak terganjal ketika konten berita bertabrakan dengan kebijakan pemerintah. Yang dulu waktu reformasi itu kita cari berita yang luar biasa susah sekali karena kita selalu setiap kali berita yang nggak benar kita selalu dikritik. Awalnya kita bebas, awalnya. Lama-lama setelah Seputar Indonesia itu ngetop, semakin tidak bebas. Karena orang semakin lihat hal-hal yang kurang bagus kepada pemerintah, lalu kalau menjadi berita besar. Nah, artinya akhirnya justru pada saat menjelang reformasi itu kita sangat istilahnya diberangus, contohnya kita nggak bisa bergerak sedikit salah, bergerak sedikit salah. Kris Kelana dan Ida Parwati kini sudah tidak lagi bergabung dengan RCTI. Namun Seputar Indonesia tetap menjadi bagian dari kisah kehidupan mereka. Presiden Soekarno memiliki kutipan yang begitu terkenal, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan di usia kami yang sudah 23 tahun ini, kami terus belajar dari sejarah sebagai bekal untuk menjadi program berita yang selalu ada di hati Anda. Bikin kangen ya? Ya, kalau Itu kali. Kan gua mana anak baru. kalau 23 tahun yang lalu RCTI bisa melenggang dengan program beritanya sebagai satu-satunya stasiun TV swasta. Di tahun selanjutnya bertambah terus sehingga sekarang ramai sekali televisi yang nasional maupun TV-TV lokal. Betul sekali. Tapi Jal, ada satu TV yang sampai saat ini nggak pernah juga mengudara. Apa itu? TV Core. Ya, kalau dari begitu banyak rekan-rekan kita yang pernah hadir bersama pemirsa di RCTI ini. Betul, terutama di Seputar Indonesia ya. Betul.
ada satu nama yang pasti juga akrab bagi pemirsa semuanya. Mungkin pemirsa kita atau pemirsa seputar Indonesia kangen dengan suaranya, Betul dengar sekali. suaranya, Betul. lihat wajahnya. Udah seperti apa sih sekarang ya? Nah, sekarang kita akan terhubung dengan Helmy Yohanes di Washington DC, Amerika Serikat, yang pernah bergabung dengan seputar Indonesia RCTI dan dikenal dengan kumisnya itu loh. Halo. Oke, selamat pagi Helmy Yohanes. Selamat sore dari Washington DC. Oh iya, sore. Sekali Kita bisa beda bergabung. 12 jam ya? Iya, sekarang masih 13 jam, tapi nanti mulai hari Minggu malam itu sudah menjadi 12 jam kembali. Karena biasanya kan kalau di sini kalau summer itu ada daylight saving time berubah jadi 13 jam, tapi sekarang nanti tanggal 4 November itu mulai berubah lagi 12 jam tepat. Oke. Helmy Yohanes ini awalnya bergabung dengan RCTI tahun berapa ya, Mas? Saya bergabung awal 1990. Oh. Jadi kalau seputar Indonesia itu seputar Jakarta ya, maksud saya mulainya 1 November 1989 saya bergabung kira-kira 3-4 bulan setelahnya, dan namanya waktu itu juga masih seputar Jakarta. Oke, kalau tidak salah Mas Helmy keluar dari RCTI tahun 2000 ya? Mas, betul ya, Mas? Ya betul. Jadi seputar Indonesia RCTI itu menjadi sebagian dari kehidupan saya juga, seperti tadi disebut di paket berita tadi. Oke, selama 10 tahun apa sih Mas cerita yang paling menarik Betul. pengalaman bersama dengan RCTI? Yang nggak pernah terlupakan, diingat terus sampai ke Amerika. Banyak sekali ya pengalaman yang serius, yang kurang serius. Tapi kalau yang saya paling ingat itu siaran ya. Kalau siaran pagi, kebetulan dulu namanya masih Nuansa Pagi kan, karena kita mulai Nuansa Pagi dulu seputar Jakarta, kemudian seputar Indonesia itu cuma ada sore, kemudian kita mulai tahun 1993 ya, pas ulang tahun RCTI itu kita mulai dengan Nuansa Pagi, ada di pagi, ada buletin siang di siang, dan buletin malam di malam. Nah, saya pernah kebagian juga memang siaran seputar Indonesia Pagi, waktu itu Nuansa Pagi namanya. Dan ini lucu-lucuan aja gitu. Biasanya itu waktu itu mulainya kan jam 6 pagi. Oh, iya. Jadi biasanya saya pasang wecker, alarmnya untuk bangun. Biasanya sampai di kantor jam 5:30 udah nyampe gitu. Satu saat itu saya bangun pagi harus siaran, bangunnya jam 6 kurang 7 menit. Bayangin bagaimana gedebak itu. Mesti siaran jam 6 pagi, untung tinggal waktu itu di Kelapa Dua ya, dekat sekali ya, dekat ya. dengan Kebun Jeruk. Ya, jadi udah langsung ngebut pakai mobil. Kebetulan siaran pagi sama Desi Anwar. Pagi-pagi Desi udah duduk, udah marah aja lah gitu. Begitu saya sampai, untung masih bisa nyampe tuh. Saya duduk itu jam 6 kurang 1 menit. Seru juga dia deg-degan Christine ya. waktu itu, ya Christine make up. Jadi nggak gosok gigi, nggak cuci muka pun nggak sempat. Ya sempat bikin apa-apa, langsung duduk. Christine lari-lari datang make up sebentar, pasang diri, pasang mic, kemudian jam 6 udah mulai. Dan siaran seperti biasa, pemirsa tidak tahu kalau saya baru datang itu jam 6 kurang 1 menit. Memang kalau dipikir tidak profesional ya, tapi memang ada 1-2 hari di mana kita memang pasti melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Helmy Yohanes ini sudah sejak tahun 2005 Mas ya, bergabung dengan VOA ya? Iya betul, ya saya mulai dengan VOA tahun 2005, jadi udah 7 tahun sekarang di sini. Berarti sudah bergabung dengan masyarakat Indonesia yang ada di Amerika ya? Iya betul ya. Nah, Kebetulan saya ya sering bertemu dengan banyak masyarakat Indonesia. Kalau ada acara-acara di KBRI juga saya pasti datang, dan ya sering bergabung dan bertemu dengan banyak. Nah, ada pertanyaan nih. Mas Helmy, kemarin kan Amerika dilanda badai Sandy yang hebat ya. Nah, boleh ceritain bagaimana keadaan Mas Helmy dan keluarga, juga masyarakat Indonesia di sana? Kami kebetulan tinggal di Washington DC. Saya di pinggiran Washington DC, tepatnya di Pentagon City. Ini di sini terpaannya memang lumayan. Waktu datang itu angin itu menurut data kan sekitar 90 mile per hour ketika menabrak atau menghujam daratan. Tapi waktu itu daratannya kan di sekitar New Jersey ya. Kita kan agak masuk sedikit ke daratan, jadi sudah lebih lemah saya pikir. Jadi kalau 90 mile per hour itu kan sekitar 150 km per jam ya. Angin memang sangat kencang dan menumbangkan berbagai pohon-pohon, bangunan, atap rumah dan sebagainya, terutama di dekat pantai di sekitar New Jersey, New York.
Tapi di daerah kami kebetulan tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah. Memang hujan dan angin cukup banyak juga pohon tumbang dan listrik mati ya. Listrik mati di beberapa tempat. Syukur alhamdulillah di tempat kami tidak. Tapi ketika itu diperkirakan sekitar 8 juta rumah ya dan tempat usaha yang mati listrik. Kalau bangunan yang rusak tidak terlalu banyak. Dan kalau warga Indonesia kemarin menurut Pak Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, di Nupati Jalal, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban ya. Dan korban sampai saat ini saya lihat itu tadi angka terakhir udah 102 yang meninggal di wilayah kawasan pantai timur Amerika ini. Ya, baik, kita Itu berharap tidak ada badai ini tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Betul sekali. Iya, tidak ada korban jiwa warga negara Indonesia, tapi kalau yang rumahnya rusak, kebanjiran dan sebagainya itu ada ya. Saya lihat di Ocean City ada yang Baik, Mas mengungsi Helmi. juga hingga ke Philadelphia. Ya, baik Mas Helmi. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Senang sekali bisa ngobrol dan cicat bersama Mas Helmi Yohanes ya. Dan kita Terima akan kasih, sampai ketemu Aldi lagi dan ya. Tuan. Sukses Mas Helmi. Ya, terima kasih buat juga semua pemirsa seputar Indonesia pagi. Iya, Tentu. tentu. Nah, baik pemirsa, itulah Helmi Yohanes. Bagian dari sejarah seputar Indonesia Betul RCTI. sekali. Dan jangan kemana-mana, kita akan tetap kembali di seputar Indonesia Pagi akhir pekan.